Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kiat Sehat bersama saya Hafid. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin buat yang baru bergabung atau baru menonton video di channel Kiat Sehat, pada channel Kiat Sehat ini teman-teman dapat melihat video tentang informasi kesehatan yang selalu dan insya Allah akan kita bagikan secara singkat dan gampang dipahami, dan juga tentang kehidupan khususnya saya sebagai seorang dokter dan istri saya. Nah, ditambah lagi, alhamdulillahirrahmanirrahim, tanggal 22 April yang lalu, istri saya baru melahirkan seorang bayi perempuan yang lucu. Insya Allah nanti akan kita masukkan dalam segmen Dokter Vlog atau The Vlog. Nah, untuk yang ketiga yaitu tentang bedah minor. Ya, maaf sekali ini mungkin sudah tidak update lagi, namun saya lihat viewersnya masih cukup banyak. Nah, jadi untuk videonya tetap saya pertahankan. Mungkin buat teman-teman yang kepo bisa lihat di tagar atau hashtag bedah minor gitu. Dukung terus channel Kiat Sehat dengan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Oke, belakangan mungkin teman-teman sekalian sering mendengar new normal atau kehidupan normal baru setelah adanya pandemi COVID-19 ini. Terlepas dari siap atau tidak siapnya Indonesia atau daerah kalian masing-masing untuk menghadapi new normal, nah, dalam new normal ini sendiri penting bagi kita semua tetap berupaya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan membagikan 11 tips untuk pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Yang pertama, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi atau sudah sangat sering mendengar, yaitu mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Nah, mencuci tangan dengan sabun dilakukan minimal selama 20 detik. Ingat teman-teman, cucilah tangan dengan sabun dan gunakan air mengalir. Nah, jangan lupa mencuci tangan dengan langkah-langkah sesuai standar dari WHO. Jadi ketika kalian mengambil sabun itu gunakanlah punggung tangan kalian untuk mengambil sabunnya. Kemudian teteskan ke telapak tangan, ratakan sabun pada kedua telapak tangan dengan gerakan memutar. Kemudian gosok punggung tangan kiri dengan telapak tangan kanan jari dan lakukanlah sebaliknya. Kemudian gosok sela-sela jari dengan menggunakan telapak tangan saling menempel. Kemudian gosok buku-buku jari dengan kunci ujung jari. Gosok jempol dengan tangan kiri dalam genggaman dan gerakan memutar dan keluar. Lakukanlah sebaliknya. Gosok kuku dan ujung jari kanan pada telapak tangan kiri dan juga lakukanlah sebaliknya. Nah, cuci tangan ini dilakukan selama 20 detik, teman-teman. Yang kedua yaitu menutup mulut dan hidung menggunakan masker. Ingat ya teman-teman, masker digunakan untuk menutup hidung dan mulut. Bukan hanya mulut saja, namun hidungnya masih terbuka. Atau hanya hidung saja, mulutnya masih terbuka. Gunakanlah masker untuk menutup hidung dan mulut. Karena droplet virus corona tersebut akan masuk melalui mulut dan hidung ke saluran pernafasan kita. Nah, tujuan kita adalah untuk mencegah droplet tadi masuk atau keluar gitu. Ya, masuk menuju saluran pernafasan kita, keluar menyebar menuju orang lain. Nah, tujuan kita untuk menghindari atau menghentikan hal tersebut terjadi. Yang ketiga, yaitu membersihkan tangan dengan hand sanitizer yang berbasis alkohol. Jika tidak ada air mengalir dan sabun, teman-teman dapat menggunakan hand sanitizer berbasis alkohol. Ingat, konsentrasi alkoholnya itu sudah harus di atas 70%. Untuk saat sekarang ini, hand sanitizer sudah tidak sulit lagi ditemukan. Sudah tidak kayak awal-awal dahulu ya, tuh banyak penimbunnya. Kemudian tetap yang keempat, hindari kerumunan teman-teman. Tetap lakukan physical distancing, dimana jaga jarak aman kita dengan orang lain, dengan teman kita sejauh 1 sampai dengan 1,5 meter. Kalau amannya sih buat saya sarankan untuk teman-teman semua menjaga jarak 1,5 meter dari orang lain. Nah, jika kalian sudah melakukan physical distancing, sudah menggunakan masker, teman kalian juga sudah menggunakan masker, maka kemungkinan untuk tertular
dari droplet tersebut sangat jauh turun hingga mencapai hanya 10%. Tapi tetap ada kemungkinan untuk tertular COVID-19 ini teman-teman. Oleh sebab itu, masih banyak hal lagi yang harus kalian perhatikan. Kita masuk ke yang kelima, yaitu hindarilah berkumpul di tempat-tempat umum. Untuk di tempat-tempat umum itu sangat sulit dikontrol, teman-teman. Jadi, kalau saya lihat untuk konsep new normal ini, semuanya dititik beratkan kepada individu, kepada kita sendiri. Bagaimana cara kita mengontrol diri kita sendiri untuk terhindar dari COVID-19 itu. Nah, yang keenam, memasak dan memanaskan makanan secara menyeluruh. Ya, jangan kalau ada makanan-makanan mungkin dari pasar hewan, pasar ikan, pasar daging gitu ya. Ya benar-benar dimasak gitu teman-teman sampai benar-benar matang. Kemudian hindari juga bersentuhan dengan hewan liar gitu ya. Mungkin hewan-hewan yang bukan hewan peliharaan kita. Kita nggak tahu nih hewannya dari mana gitu ya. Nah, dihindari dulu untuk kontak dengan hewan-hewan tersebut. Dan yang kedelapan, tidak kalah penting, ketika teman-teman berada di luar lingkungan rumah kalian, hindarilah memegang berbagai benda. Seperti memegang pagar ya, memegang batas eskalator, memegang gagang pintu. Pokoknya semua yang berhubungan dengan tangan itu dihindari dahulu. Makanya sekarang banyak tuh kita lihat ada teknologi baru yang dipersiapkan untuk new normal. Teknologi hands-free gitu ya. Mana membuka pintu tanpa menyentuh, kemudian melakukan berbagai hal yang biasanya dilakukan dengan tangan, sekarang tidak dilakukan lagi, terutama di tempat-tempat fasilitas umum. Yang kesembilan, yaitu hindarilah bersentuhan, bersalaman langsung dengan orang lain. Sekarang banyak sekali cara-cara bersalaman tanpa bersentuhan ya. Untuk saat ini mungkin hal tersebut akan dibiasakan. Ada yang salam melalui siku, dengan menundukkan sedikit kepala, dengan menyapa, hai gitu. Ini lebih aman untuk kita semua. Dan yang ke-10 teman-teman, yaitu hindarilah bepergian jika tidak benar-benar penting. Apalagi bepergian melalui transportasi udara, di mana arus keluar masuk di bandara tersebut kan sangat sulit untuk dikontrol oleh pemerintah secara langsung. Nah, daripada kita yang was-was, lebih baik tunda dulu untuk bepergian. Walaupun sudah ada protokol yang sedemikian ketatnya dibuat oleh pemerintah, tetap aja pasti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pasti ada yang lolos gitu. Jadi untuk menghindari hal tersebut, kalau tidak ada kepentingan yang mendesak, lebih baik hindari dulu untuk bepergian. Dan yang terakhir teman-teman, jika kalian mengalami demam atau keluhan-keluhan yang mengarah nih ke arah pernafasan, mengarah kepada keluhan-keluhan sering yang dialami oleh penderita COVID-19 seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, maka segeralah konsultasikan dengan dokter. Nah, pada saat sekarang ini untuk akses ke kesehatan atau ke petugas kesehatan sangatlah gampang teman-teman. Apalagi dengan menggunakan aplikasi-aplikasi telemedicine. Nah, di mana aplikasi telemedicine tersebut selama masa pandemi itu dilegalkan, ya, alias sudah memiliki izin. Dan saya yakin di aplikasi-aplikasi telemedicine tersebut seleksinya juga lumayan ketat gitu ya. Jadi kalian benar-benar berkonsultasi dengan dokter beneran gitu ya, bukan dokter abal-abal gitu, bukan dokteroid. Ya, bukan dokter-dokteran. Mereka punya SIP, mereka punya STR, mereka terdaftar di database kedokteran gitu. Nama mereka dapat kalian lacak gitu. Memang benar-benar dokter. Nah, mungkin itu saja sedikit tips dari saya. Ini saya ambil dari panduan BPOM ya. Serba COVID, cegah COVID-19, sehat untuk kita semua. Gitu saja teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mendapatkan update info terbaru dari Kiat Sehat.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.